saya identifikasi kasusnya terlebih dahulu. Saya berusaha menemukan apa yang menjadi permasalahan utama dari kasus tersebut. Nah, poin yang kedua itu biasanya saya berusaha menemukan nilai-nilai kebaikan universal yang terkandung di dalam masalah tersebut. Jika kedua langkah ini saya lakukan, maka ini akan memudahkan saya untuk mengidentifikasi masalah apakah kasus tersebut digolongkan ke dalam dilema etika atau termasuk kategori rujukan moral seperti itu. Nanti saya lanjut lagi untuk menggali lebih dalam. Nah, saya agak tertarik ini sebetulnya bagaimana cara mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kelompok yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebaikan. Baik, untuk pertanyaan yang disampaikan, saya akan mengangkat salah satu kasus, yaitu di mana kejadiannya seperti ini, di mana ada pelatihan guru dan saya harus mengirim salah satu guru untuk ikut. Nah, pelaksanaan dari pelatihan tersebut berbarengan dengan guru mengajar di kelas. Saya juga ingin guru tetap ikut pelatihan, tapi saya juga ingin kelas tetap berjalan. Nah, tentunya saya harus mencari apa sih yang solusi terbaik dari kejadian ini. Nah, dari ini saya dengan pimpinan sekolah dari awal sebelum tahun ajaran baru, pimpinan sekolah sudah melihat jauh ke depan, di mana pastinya dalam satu tahun ajaran itu banyak kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, salah satunya ini pelatihan. Makanya dari awal sebelum tahun ajaran itu dimulai, kelas sudah diprogramkan, di mana salah satu kelas itu harus ditambah satu guru, di mana peran satu guru ini untuk melengkapi apabila ada salah satu guru tidak masuk. Nah, jadi saya rasa dengan adanya perencanaan seperti ini yang dibuat oleh pimpinan sekolah, maka pelatihan tetap bisa diikuti dan kelas juga tetap bisa berjalan dengan mengirimkan salah satu guru ke kelas yang guru akan berangkat pelatihan seperti itu. Terkait dari kasus yang telah disampaikan, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan? Jadi biasanya pertama itu saya memilih dulu mana yang minim resiko atau mana yang tidak berdampak besar kepada langkah-langkah yang akan nanti saya ambil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya menyusun perencanaan. Nah, dari perencanaan itu sebelum dilaksanakan saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu sehingga jelas di awal sebelum dilaksanakan. Dan selanjutnya saya melakukan persiapan sehingga nanti pada saat pelaksanaan itu bisa lebih optimal seperti itu. Terkait dari langkah-langkah atau prosedur yang sudah disebut, kira-kira apa yang dianggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di rumah? Baik, biasanya saya mengkaji kembali dampak yang akan muncul pada saat saya mengambil keputusan. Itu yang saya pertimbangkan pertama kali. Kemudian, apakah keputusan itu memberikan dampak untuk jangka panjang atau jangka pendek? Nah, ini juga sangat penting. Kemudian, setelah itu baru saya evaluasi kembali kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah terjadi, itu menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi saya sebelum keputusan itu saya ambil. Seperti itu. Ini kira-kira dari kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, kemudian di sini ini sudah pernah melakukan evaluasi. Nah, tentunya pasti ada tantangan yang pernah disalami. Kira-kira tantangan seperti apa dalam pengambilan keputusan, apalagi pada kasus di rumah kita yang Baik, jadi tantangan yang paling saya rasakan yaitu antara saya harus menggunakan perasaan saya dan logika saya. Nah, di mana perasaan itu kan lebih cenderung kepada rasa kasihan. Sementara kalau logika itu lebih cenderung kepada disiplin akan aturan. Nah, pada saat saya lebih mencondongkan logika, maka tidak terlepas dari yang namanya disiplin aturan.
Nah, itu tentu tidak membuat semua orang nyaman dan belum tentu semua orang bisa menyesuaikan. Ya, jadi mau tidak mau harus ada paksaan. Nah, sisi lain, kalau saya menggunakan perasaan, maka kata kasihan itu akan lebih mendominasi, sehingga aturan, disiplin itu pelan-pelan akan mundur. Nah, inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi saya, karena dimanapun kita manusia ya tidak terlepas dari yang namanya menggunakan perasaan. Namun di sekolah, karena kita tidak terlepas mengkolaborasikan antara logika dan perasaan. Itu sih tantangan bagi saya. Di sini disebut pariwisatanya. Karena untuk pengambilan keputusan itu tentunya pasti ada jadwal-jadwal yang sudah terstruktur. Nah, untuk penyelesaiannya itu kira-kira apakah bisa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan. Nah, kira-kira apa bentuk atau prosedur yang Baik, biasanya kalau saya menghadapi seperti ini, saya berusaha tidak menyelesaikan langsung pada saat itu. Biasanya saya akan memikirkan dulu, merencanakan kira-kira apa saja yang harus saya lakukan mulai dari awal sampai bisa menemukan penyelesaian dari masalah itu. Nah, jadi dari kejadian itu biasanya saya redakan dulu dengan cara saat itu saya tidak langsung bahas, saya tidak langsung selesaikan, tenang dan tenang. Dan kemudian esoknya biasanya saya akan diskusikan dengan ibu pimpinan sekolah. Kebetulan ibu pimpinan sekolah itu cukup berpengalaman di dunia pendidikan. Jadi kalau ada masalah apapun, untuk problem solvingnya, misalnya saya suka sharing dengan ibu pimpinan. Nanti biasanya beliau memberikan saya masukan-masukan sehingga diharapkan langkah-langkah yang kita akan ambil itu adalah langkah yang terbaik bagi kedua belah pihak seperti itu. Jadi biasanya saya redakan dulu saat itu tidak membahas apapun. Kemudian saya cari pimpinan, saya susun apa saja sih yang harus saya lakukan. Nah, baru kemudian saya esoknya akan saya jalankan langkah-langkah tersebut. Ya, berarti kesimpulannya di sini ini berarti tidak langsung diselesaikan ke tempat. Iya, benar-benar. Terkait dari cara pengambilan keputusan, kira-kira adakah faktor atau orang-orang yang selama ini mempermudah atau membantu Miss dalam pengambilan keputusan? Tentunya pasti ada, karena dimanapun kita akan belajar dari yang namanya pengalaman. Dan di sini di yayasan kita punya sosok seorang ibu pimpinan yang luar biasa. Beliau di dunia pendidikan juga sudah cukup lama, dan kebijaksanaan beliau itu menjadi inspirasi bagi kami untuk menjadi leader di sekolah. Jadi ibu pimpinan sekolah itu salah satu sosok panutan dan sebagai motivator, seorang yang bisa menemukan, memberikan solusi apabila kami yang di lapangan menemukan kesulitan, dan beliau akan siap sebagai tempat sharing kami untuk mencari solusi terbaik baik itu untuk sekolah maupun untuk yang dari pihak kita seperti itu. Dan yang terakhir di sini kira-kira apa yang dapat diseperti dari pengalaman yang sudah pernah dijalankan atau disampaikan kepada pengambilan keputusan di dalam itu? Baik, biasanya dari setiap kejadian itu saya berusaha mengulangi. Dan di sini saya akan mengambil hikmahnya. Yang pertama, kita tidak boleh terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Akan lebih baik kalau kita berhenti sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran. Karena keputusan yang kita ambil saat bersamaan dengan kejadian itu terjadi, biasanya keputusan seperti itu lebih didominasi oleh perasaan dan tidak objektif. Itu pandangan saya. Kemudian selanjutnya kita harus merencanakan langkah-langkah apa saja yang akan kita gunakan. Karena setiap permasalahan itu butuh penyelesaian, dan penyelesaian itu butuh perencanaan yang baik. Dan harapan
kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dikecewakan. Ya, seperti itulah yang kira-kira yang bisa saya ambil. Luar biasa. Di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya untuk pengambilan keputusan itu berarti kita tidak boleh langsung terburu-buru yang untuk menyelesaikannya. Nah, kita harus berhenti sejenak ya. Ya, setuju. Karena dari keputusan yang nantinya akan diambil tentunya harus berdampak yang terbaik bagi kedua belah pihak. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, baik. Nah, di sini berarti saya mau bimbingan dari di sini karena Miska sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak. Nantinya ketika saya menemukan masalah ataupun sebuah kesulitan, tentunya Miss dapat membimbing saya untuk menentukan arah mana yang harus saya menempuh. Pasti. Yang penting Miss Melisa siap untuk sharing dengan saya dan kita sama-sama mencari solusi